Sobat-sobat lansia, maaf, jumpa lagi dalam video kali ini yang tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana respons positif para lansia terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa ini dalam rangka untuk memutus menjalarnya wabah virus COVID-19. Ada tiga hal yang dihimbaukan oleh pemerintah kepada semua warga bangsa Indonesia ini untuk memotong penjalaran wabah virus COVID-19 ini adalah yang pertama, bekerja dari rumah, work from home. Jadi semua pekerjaan yang bisa kita kerjakan di rumah, kita ambil dari kantor dan kita selesaikan di rumah. Tentu tidak semua pekerjaan yang ada di kantor bisa dibawa ke rumah, tentu saja tidak. Contohnya pilot pesawat terbang itu tidak mungkin dia mengerjakan dari rumah, dia harus pergi ke bandara mengendarai atau mempiloti pesawatnya untuk menerbangkan penumpang dari titik A ke titik B. Begitu, tidak bisa dibawa pulang ke rumah. Tapi dia juga harus menjaga diri supaya tetap fit, tetap sehat, aman dari tertular virus COVID-19. Kemudian yang kedua, menghindari dari kerumunan. Kalau ada kerumunan jangan didekati, hindari kalau tidak ada kepentingan sama sekali. Kemudian yang ketiga, kita membuat jarak social distancing pada saat kita melakukan atau berada atau hadir dalam satu tempat. Jarak yang disarankan adalah 1-2 meter dari orang yang kita tidak tahu bagaimana kesehatannya. Ya, kita duga dia kalau terinfeksi, pada saat dia batuk, maka jarak aman dari percikan virus dari orang yang batuk tadi adalah 1-2 meter. Karena virus tadi itu kalau terbang di udara tentu dia tidak bisa langsung menular, tapi kalau dia melengket nempel pada tempat yang dia bisa hidup, environment yang dia membuat dia bisa hidup, ya dia tetap bisa hidup di sana. 3 itu ya. Nah, yang pertama pada saat kita melakukan itu adalah kita melakukan isolasi mandiri bagi yang tidak sakit. Kita menjauhkan supaya tidak tertular, berada di rumah selama 14 hari. Disaran karena masa inkubasi itu bisa sampai 5-7 hari, kemudian berikutnya adalah sampai 14 hari itu adalah masa mungkin sudah hilang pengaruh dari virus tadi. 14 hari itu tidak sebentar, dan itu bisa membosankan bagi siapapun, termasuk saya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengisi dengan baik? Banyak kegiatan-kegiatan domestik yang bisa kita lakukan, apalagi bagi para lansia yang sudah cukup lama pensiun atau tidak bekerja lagi, tapi mengerjakan pekerjaan yang lain sambil berada di rumah. Itu tentu bisa kita temukan hal-hal yang mudah untuk kita kerjakan. Pekerjaan domestik apa saja banyak ya, dari membersihkan rumah, membantu istri untuk mungkin menata tanaman atau membersihkan motor, mobil, dan seterusnya. Atau yang petani berada di ladang dan seterusnya, bisa, nggak masalah itu. Kita bekerja di memberi makan ikan di kolam dan sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, karena lansia bukan semuanya pensiunan. Banyak yang masih bekerja sebagai pekerja informal di pasar dan seterusnya. Tapi sekarang kan ada batasan itu. Bagaimana caranya? Nah, salah satu di antaranya kita bisa mengisi dengan berbagai ragam kegiatan. Pertama, kita bisa membuat sendiri
cairan disinfektan yang gunanya untuk membersihkan rumah kita atau peralatan kendaraan kita yang biasa kita pakai sehari-hari. Caranya cukup mudah karena hanya menggunakan air. Saya gunakan air kira 1 liter, sudah saya masukkan di sini. Kemudian kita campur dengan karbol wangi yang bisa cari di belakang. Biasa diletakkan oleh istri-istri kita untuk menyiapkan kalau membersihkan lantai rumah, pakai ini karbol wangi tadi. Bisa kita pakai per 1 liter, bisa kita campur dengan 2-3 sendok karbol wangi. Ya. 1, 2, 3. Cukup 3 saja. Kemudian kita campur juga dengan cairan pemutih pakaian. Kita nggak sebutkan mereknya ya. Kita bisa isi dengan 2-3 sendok makan juga. 1, 2, 3, ya, cukup. Setelah itu kita aduk-aduk, udah rata, siap dipakai. Nah, kita bisa memanfaatkan semprotan yang ada di rumah lah, yang biasa kita pakai sehari-hari. Kita isi dengan cairan tadi. Kemudian kita bisa mulai membersihkan semua perangkat atau alat yang biasa kita pegang atau anggota keluarga kita pegang, seperti apa namanya itu, handle pintu. Nah, ini bisa kita bersihkan, olah saja dengan asumsi di sana ada virus yang tidak kita tahu bisa nempel di sana, bisa kita bersihkan. Atau stang sepeda motor, kemudi mobil, meja, kursi bisa kita bersihkan secara rutin. Termasuk bisa kita pakai untuk ngepel lantai. Ini bisa kita pakai cairan tadi. Nah, itu salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan selama menunggu di rumah, selama berdiam tinggal di rumah selama 14 hari. Hal yang lain adalah kita juga bisa berjemur setiap hari di bawah sinar matahari, yang menurut para ahli gerakan go to the sun, jadi berjemur di bawah sinar matahari, itu sangat sehat dan sangat bermanfaat untuk mengurangi daya hidup virus dan menambah imunitas. Karena ada vitamin D yang kita makan itu pada saat jam 10 sampai jam 12 pagi atau menjelang siang. Kemudian kalau kita berjemur juga mungkin jam 2 sampai jam 4 sore, itu kita dapat ultraviolet beta yang sangat bermanfaat untuk membantu menjadi pro vitamin D, membuat vitamin D menjadi bermanfaat sehingga bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Itu, jadi kita bisa mendapatkan obat dari Tuhan Yang Maha Kuasa berupa sinar matahari yang gratis dan kita bisa peroleh setiap hari, tidak bayar. Kita hanya cukup keluar sambil jalan-jalan kira-kira 30 menit, 15-30 menit cukup, dan kita bisa pulang dan segar. Kita bisa melanjutkan dengan olahraga yang lain. Kemudian kita juga membiasakan sepulang dari bepergian atau keluar rumah, kita bersihkan tangan kita dengan hand sanitizer. Kita bisa beli maupun kita bisa bikin sendiri. Kita bisa peroleh bahan-bahannya di rumah juga. Nah, ini
kita bisa menggosokkan selama beberapa menit tangan kita ini dengan hand sanitizer ini, sehingga kalau ada virus yang nempel sudah bisa kita matikan dengan hand sanitizer tadi. Sebelum kita keburu mengusapkan tangan ke mulut, hidung, atau mata kita, ini berbahaya juga. Penularan bisa lewat tangan-tangan kita ini, melalui tangan yang tidak bersih, kemudian kita basuhkan ke muka kita. Ini juga bisa membantu penularan dari virus. Nah, itu pola hidup atau perilaku hidup bersih dan sehat bisa kita biasakan, sejak dari membuat disinfektan, kemudian cuci tangan pakai sabun itu sendiri sudah cukup. Dan biasanya setiap tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Karena memang banyak sekali, tidak hanya virus corona atau